Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan untuk hari ini, saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ibadah bersama kami pada pagi hari ini kami alaskan, kami dasari di dalam firman dan kebenaran-Mu yang akan kami buka, kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Sebagai sebuah pembelajaran dan perenungan iman yang indah untuk hidup kami seutuhnya. Mohon otoritas Tuhan bekerja di dalamnya untuk memberkati dan melayakkan kami semua. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 35. Saya akan bacakan perikop ini bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu,
sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama untuk kita hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi menjelang siang, Shalom. Sampai hari ini, salah satu kisah yang paling diingat atau bahkan yang paling sering diperbincangkan oleh umat Kristiani terkait kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di jalan menuju ke Emmaus. Dari bacaan kita ini tadi, kita dapat menemukan paling sedikit ada 2 poin penting. Emmaus merupakan kampung yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Entah apa alasan sebenarnya kedua murid Yesus ini pergi menuju ke sana. Tetapi yang pasti, tindakan kedua orang murid itu justru berlainan. Justru berbeda dengan sebagian besar murid Yesus yang memilih tetap tinggal di Yerusalem. Atau dengan kata lain, kedua orang murid Yesus ini tidak memahami kebenaran. Mereka berjalan di luar dari kehendak Tuhan. Ini poin yang pertama. Mereka tidak memahami kebenaran, mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita jangan heran Yesus menegur kebodohan mereka. Yesus menegur kebodohan mereka karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahwa pada akhirnya anak manusia akan bangkit dari maut pada hari yang ketiga. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua. Kedua murid tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Artinya, realita atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka. Para murid berharap pada waktu itu bahwa Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan orang-orang Romawi saat itu. Tetapi kenyataannya, Yesus malah ditangkap dan dihukum mati. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru dari para murid Yesus ini justru mempengaruhi kepercayaan, justru mempengaruhi keyakinan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dan keliru pula. Dengan apa? Dengan pergi meninggalkan Yerusalem, pergi meninggalkan persekutuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti nats ini bagi kita? Yang pertama, membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan dengan benar akan membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dan di dalam kehidupan kita. Meskipun apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dan di dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap dapat menerima semuanya itu dengan iman, dengan ikhlas, dan dengan ucapan syukur. Yang kedua, di tengah situasi dan kondisi bangsa dan dunia yang sedang terjadi saat ini, firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kita, supaya kita jangan pernah lari meninggalkan persekutuan kita, supaya kita jangan pernah lari meninggalkan iman kita seperti para murid Yesus tadi, pergi lari meninggalkan persekutuan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Karena seringkali terjadi atau bisa terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita pergi meninggalkan persekutuan kita, kita pergi meninggalkan iman kita, kita mulai tidak yakin kepada Tuhan, kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan membiarkan kita dan tidak turun tangan untuk menolong kita dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Tuhan mau membuka mata iman kita, membuka kesadaran iman kita bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan pasti dan selalu
ada jalan keluar untuk masalah-masalah kita, untuk pergumulan hidup kita. Kuncinya, asalkan kita terus mau untuk taat kepadanya, tetap percaya kepadanya, tetap yakin kepada Yesus, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bangunlah diri kita di atas dasar iman yang kuat dan teguh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin kita berhasil dalam segala bidang hidup kita, dan tanpa keyakinan yang teguh itu, maka semuanya itu tidak akan kita peroleh, termasuk ketika kita menghadapi situasi kita yang sedang terjadi saat ini. Kita tidak akan bisa berhasil untuk melewati semuanya ini tanpa keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah kemenangan bukan hanya untuk pihak Allah, tetapi juga untuk pihak kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus menang atas maut, maka kita pun pasti bisa menang atas masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari persekutuan, jangan pernah lari meninggalkan iman kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.